Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini bercerita tentang kehebatan seorang Billy the Kid. Ada seorang kakek tua yang mengaku dirinya sebagai Billy the Kid. Dia menceritakan masa mudanya dan bagaimana sepak terjangnya saat dia masih muda. Tapi kisah Billy the Kid masih menjadi misteri hingga saat ini. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Adegan dimulai pada tahun 1950. Di suatu gurun pasir ada seorang kakek bernama Brasil Bill Robert. Dia mengaku sebagai Billy the Kid. Dia telah membuat janji dengan seorang pengacara. Ini untuk membantunya mengajukan pengampunan ke gubernur atas aksinya membunuh 21 orang. Sang pengacara tentunya tidak langsung percaya karena semua orang tahu bahwa Billy the Kid telah lama tewas, ditembak oleh Pat Garrett pada tahun 1881. Untuk itu si pengacara meminta bukti yang bisa menunjukkan kalau dia adalah Billy the Kid. Billy pun menerawang jauh kembali ke tahun 1879 untuk menceritakan masa lalunya. Bermula pada kejadian akhir Perang Saudara Amerika. Geng Billy the Kid dibubarkan. Namun Billy kembali membentuk geng yang baru bersama Dave Arkansas dan Pat Garrett. Sementara teman-teman seperjuangannya yang lain sudah memiliki profesi yang baik. Doc sudah menjadi seorang guru. Chavez telah pulang untuk membangun kembali kampung halamannya. Namun rupanya gubernur New Mexico yang baru tidak mau melepaskan mereka begitu saja. Dia mengeluarkan perintah untuk menangkap sisa-sisa geng Billy the Kid. Kemudian mereka akan dihukum gantung. Doc tertangkap dan dijebloskan ke penjara. Ternyata di penjara sudah ada Chavez yang telah lebih dulu tertangkap. Billy pulang ke kampung halamannya. Di sana dia dihampiri seorang ABG yang kagum dengan pesonanya. Dia bernama Tom dan ingin menjadi pengikut Billy. Tidak lama kemudian datang para sheriff untuk menangkap Billy. Tapi tentu saja warga kampung tersebut menyembunyikan keberadaannya. Pat datang membawa kabar baik. Gubernur menawarkan perjanjian untuk membebaskan Billy dan gengnya. Ini jika dia berani bersaksi atas kejahatan Morphy pada tragedi Perang Lincoln Country beberapa waktu yang lalu. Billy yang sudah semakin terpojok merasa ini adalah tawaran yang sangat baik, daripada dia terus-menerus bersembunyi di kampung halamannya yang juga sudah tidak aman lagi. Billy segera menghadap ke Gubernur Lee Wallace. Dia bersedia menjadi saksi. Billy pun menceritakan bahwa Perang Lincoln Country adalah perang dagang antara pedagang Irlandia dengan pedagang Inggris. Tapi para mafia pesaing telah membunuh bosnya. Dua negara itu menuntut balas dendam atas kejadian tersebut. Wallace bilang sekarang ini anak buah Morphy semakin merajalela. Mereka mengganggu bisnis juragan Chisum. Gubernur menawarkan pembebasan bersyarat jika Billy berani bersaksi untuk kejahatan geng Morphy. Ini agar gubernur bisa menghabisi mereka. Tapi Billy menolak pembebasan bersyarat. Dia ingin langsung dibebaskan setelah dia bersaksi. Tapi gubernur memberikan penjelasan bahwa dia akan dikejar sampai mati oleh sisa-sisa anak buah Morphy. Makanya setelah bersaksi dia lebih baik dipenjara dulu untuk beberapa saat, menunggu situasi menjadi kondusif. Billy akhirnya menerima tawaran tersebut. Dia untuk sementara diisolasi di sebuah kamar dengan tangan diborgol. Jaksa penuntut masuk ke kamar Billy. Dia mengatakan bahwa dia dan teman-temannya akan tetap dihukum gantung. Perjanjian dengan Gubernur Wallace sudah tidak berlaku lagi. Jaksa bilang silakan lihat keluar. Gubernur sudah dipulangkan ke Santa Fe. Ternyata kekuasaan Wallace kalah kuat dengan kekuatan para politisi Irlandia. Mereka saat ini menguasai Lincoln Country. Billy kemudian berhasil melepas pergelangan tangannya yang diborgol. Dia pun melarikan diri. Pada malam harinya datang 3 orang Linksmouth. Kelompok ini adalah para penegak keadilan.
yang sangat ditakuti oleh siapapun. Tidak ada yang berani melawannya, karena mereka ini suka main hakim sendiri. Mereka meminta sheriff lokal untuk membuka penjara dan mengangkat Doc dan Chavez ke atas. Kemudian Linksmith membawa mereka berdua. Namun ternyata ketiga orang Linksmith ini adalah Billy, Arkansas, dan Pat. Mereka datang untuk membebaskan Doc dan Chavez. Namun rupanya rencana mereka tidak berjalan dengan mulus. Linksmith yang asli tiba tidak lama berselang. Terjadilah baku tembak antara Billy dan kawan-kawan melawan Linksmith dan sheriff lokal. Akhirnya Billy dan kawan-kawan berhasil kabur dari kepungan. Mereka semua kabur ke hutan. Kemudian Billy mempunyai ide untuk kabur ke Old Mexico melalui jalur Mexican Blackbeard. Jalur ini hanya diketahui oleh dia dan segelintir orang. Mereka pasti tidak bisa dilacak oleh para petugas. Billy dan kawan-kawan kembali dulu ke kampung. Mereka merekrut beberapa member baru. Pat mengatakan bahwa dia tidak akan ikut geng. Dia telah membeli sebuah rumah di kampung ini untuk dijadikan losmen. Pat sudah lelah hidup tanpa arah seperti ini. Billy sempat kecewa dengan pernyataan Pat, tapi mau gimana lagi? Niat Pat sudah bulat untuk tidak mau ikut. Di situ Billy mendapat dua anggota baru, yaitu Henry dan ABG yang bernama Tom. Billy memimpin gengnya menuju Old Mexico melalui jalur Mexican Blackbeard. Perhentian pertama adalah tempat juragan Chisum. Billy menagih utang ke Chisum, tapi Chisum merasa tidak berhutang ke Billy. Dia tidak mau membayarnya. Karena kesal, Billy membunuh dua orang pengawal terbaik Chisum. Chisum pun murka atas tindakan Billy. Dia mengadakan pertemuan dengan Gubernur Wallace dan jaksa penuntut. Ini untuk mencari cara bagaimana meringkus Billy dan kawan-kawan. Chisum punya ide untuk menggunakan Pat Garrett. Pat dipercaya bisa menemukan Billy karena dia adalah kawan dekat Billy. Pasti dia tahu kebiasaan-kebiasaan Billy dan tempat-tempat yang suka dikunjunginya. Pat diberikan jabatan sebagai sheriff dan gaji sebesar $500. $500 lagi setelah tugas dia beres. Pat kemudian merekrut seorang jurnalis. Ini untuk mencatat kejadian-kejadian selama perburuannya mencari Billy dan kawan-kawan. Di tengah perjalanan dia mendapat beberapa anggota baru yang ditugaskan untuk membantunya. Untuk sementara waktu Billy dan kawan-kawan kabur ke Whites. Mereka bersembunyi di rumah bordir. Pemiliknya bernama Jean. Dia merupakan temannya Billy. Sementara itu Pat juga sudah semakin mendekat dengan posisi Billy. Dia bisa menerka ke arah mana Billy melarikan diri. Kehadiran Billy dan kawan-kawan segera tercium oleh deputi setempat. Billy diminta untuk menyerahkan diri atau mereka akan dibakar hidup-hidup. Namun Billy punya segudang akal. Dia pura-pura menyerah sehingga deputi berani masuk untuk menemuinya. Sang deputi pun diancam akan dieksekusi. Deputi ketakutan, bilang serahkan saja si Indian itu sebagai tumbal. Kalian semua boleh kabur melarikan diri. Tapi tentu saja Billy tidak mungkin mengkhianati temannya. Malahan deputi didandani ala-ala orang Indian dan didorong keluar, sehingga dia tewas di berondong timah panas oleh para sheriff. Mengetahui bahwa yang mereka bunuh adalah deputi mereka sendiri, maka para Linksmith membubarkan diri. Billy dan kawan-kawan bisa kabur dengan aman dari White Eagles. Pat tiba di Whites dan melihat bahwa deputi telah mati. Hal ini menunjukkan kalau dia sudah pada trek yang tepat dalam perburuannya. Billy dan kawan-kawan sampai di suatu pertambangan rakyat. Di situ dia meminta segelas air. Namun rombongan Pat sudah tiba dan membunuh mereka semua. Billy dan kawan-kawan langsung kabur lagi. Tapi rupanya Pat memang sudah bisa membaca arah pikiran Billy, sehingga dia berhasil menghadang Billy sebelum dia bisa kabur lebih jauh lagi. Bahkan Pat berhasil menembak mati Tom, si ABG yang mengidolakan Billy.
Billy dan kawan-kawan kemudian bersembunyi di sebuah rumah tua. Di sana Billy mengakui bahwa jalur Mexican Blackbeard adalah rekayasanya. Sebenarnya jalur tersebut tidak ada. Doc sangat kecewa atas pernyataan Billy dan mengutuk Billy. Semua orang menaruh harapan pada Billy, tapi ternyata malah diprank. Doc ingin sekali menembak Billy. Doc berdiri dan berjalan keluar. Baru saja sampai di pintu, Doc sudah ditembak. Ternyata mereka telah dikepung oleh Pete dan kawan-kawan. Terpojok dan kalah dalam jumlah orang, membuat Billy dan kawan-kawan berusaha untuk kabur. Tetapi hal ini tidak mudah, karena mereka dihujani peluru oleh Pete dan kawan-kawan. Doc berkorban untuk mereka dan menjadi tameng hidup. Ini agar mereka bisa melarikan diri. Dave, Chavez, dan Henry berhasil kabur. Sementara Billy tidak sempat kabur. Dia berhasil ditangkap oleh Pete dan kawan-kawan. Billy dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman gantung. Bukannya takut, malah dia mengejek hakim. Billy kemudian dikurung di sebuah kamar. Bob dan Bell kembali mengejeknya, tapi Billy cuek aja. Tidak lama kemudian Jin datang mengunjunginya. Dia memberi pesan untuk segera ke toilet. Billy pun segera menuju toilet. Setelah dari toilet, Billy digiring lagi menuju ke kamarnya. Rupanya Billy mendapatkan pistol dari Jin yang disembunyikan di toilet. Dia kemudian menodongkannya ke Bell dan meminta dia untuk menyerah. Namun Bell mau melawan, sehingga dia disut oleh Billy. Bob juga tewas disut oleh Billy. Billy pun segera kabur. Billy kabur ke kampung halamannya. Di sana dia bertemu lagi dengan Chavez dan Henry. Dave tidak ada di sana karena dia kabur ke Meksiko. Billy kemudian mengajak kedua temannya untuk segera kabur ke Kanada. Namun Chavez bilang ia sudah tidak sanggup lagi pergi jauh karena dia sudah luka parah terkena tembakan pada saat kabur dari kepungan Pete. Chavez berjalan menuju TPU. Perlahan dia menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Malam harinya di kampung tersebut diadakan pesta rakyat. Billy resah akan nasib dirinya karena teman-temannya sudah banyak yang meninggal. Sementara dia tidak tahu lagi mau melangkah kemana. Dengan galau, Billy melangkah pelan menuju suatu ruangan. Dia sempat bimbang karena ternyata dia tidak membawa pistolnya, tapi sudah kepalang tanggung. Billy terus melangkah masuk dengan perasaan was-was. Benar saja, ternyata Pete sudah menunggunya di sana. Pete menodongkan pistol ke arah Billy. Mereka saling bacot satu sama lain, berakhir dengan suara pistol meletus. Pagi harinya diadakan pemakaman untuk Billy. Warga kampung tampak berduka atas kepergian Billy. Tapi ternyata ada kejadian yang tidak terduga. Kudanya Pete hilang. Pete ingat Billy pernah berkata, dia tidak akan pernah mencuri kuda dari orang yang tidak dia sukai. Di akhir film dinarasikan bahwa Pete membuat sebuah buku tentang Billy the Kid. Tapi sayang bukunya tidak laku. Dia tewas ditembak pada tahun 1908 oleh seorang anak muda berusia 21 tahun. Sementara Arkansas dan Dave tewas dipenggal di Meksiko sebagai peringatan untuk penjahat yang melintasi perbatasan. Jadi apakah Billy mati ditembak oleh Pete? Ataukah kakek tua itu adalah Billy the Kid? Tidak ada yang tahu secara pasti. Pesan moral dari film ini, jadi penjahat jalanan lebih sulit dari koruptor. Hidup koruptor. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.